Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama dengan saya di channel Fisika Sumba. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang kinematika gerak lurus. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang vektor dan beberapa contoh soal. Nanti saya akan menambahkan beberapa lagi contoh soal di materi tentang vektor. Namun untuk kali ini saya akan membahas tentang kinematika gerak lurus. Ya, jadi silakan tonton video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip sehingga teman-teman bisa memahami dengan baik tentang gerak lurus. Oke? Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Terima kasih. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang kinematika gerak lurus, ya. Kinematika gerak lurus. Kita akan belajar tentang gerak lurus, ya. Khusus di bab ini kita akan belajar tentang gerak lurus, ya. Gerak lurus. Kalau berbicara tentang gerak lurus, tentunya ini adalah salah satu jenis gerak yang dipelajari dalam fisika, khusus untuk benda-benda dengan lintasan yang lurus, ya. Lintasan yang lurus. Nah, dalam fisika, ya, gerak lurus ini ada dua, ya. Ini ada GLB dan yang kedua ada GLBB, ya. Apa itu GLB? Yang ini adalah gerak lurus beraturan. Lalu yang ini gerak lurus berubah beraturan, ya. Itu ada dua jenis gerak lurus yang kita akan pelajari di kinematika gerak lurus ini. Yang pertama GLB, gerak lurus beraturan, dan yang kedua adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk di video kali ini kita akan fokus yang ini, ya, GLB, ya, GLB. Jadi kita akan fokus di gerak lurus beraturan. Nanti di video selanjutnya kita akan belajar tentang GLBB ini, ya, tapi untuk video ini kita fokus di sini dulu. Oke, apa itu GLB? Ya, jadi di GLB ini seperti yang kita sudah bahas tadi, gerak lurus beraturan, ya, gerak lurus beraturan. Nah, kalau di gerak lurus beraturan ini ada dua konsep yang teman-teman harus pahami. Yang pertama, khusus di gerak lurus beraturan ini ada dua poin atau dua konsep yang teman-teman harus pelajari. Yang pertama, kecepatan konstan, ya. Kalau di gerak lurus beraturan kecepatannya konstan, ya. Misalnya sebuah benda bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon dari titik A ke titik B, lalu kemudian dia dari titik B lanjut ke titik C, itu kecepatannya tetap 5 meter per sekon, ya. Jadi kita bisa tulis di sini V konstan, ya. Jadi kecepatannya konstan. Lalu yang kedua, karena kecepatan benda ini konstan, maka percepatannya sama dengan 0, ya, atau
A itu sama dengan 0. Ini dua konsep penting yang teman-teman harus pahami betul, ya. Jadi GLB ini kecepatan konstan dan percepatannya 0. Kalau kita mengilustrasikan GLB ini, misalnya ya, misalkan seperti ini. Ya, ini ada satu orang, ya. Katakan ini si A. Si A ini berjalan dari titik ini. Katakan ini titik apa ya, kita pakai atau ini kita ganti nama orang saja, misalnya ini Freddy gitu ya. Freddy berjalan dari titik A menuju ke titik B, ya. Lalu dia lanjut lagi ke titik C. Ya, dia lanjut lagi ke titik C. Nah, kemudian dari titik C ini contoh ya, dia lanjut lagi ke titik D ya, contoh ini D. Nah, sekarang kita bisa bawa ini dalam konsep GLB seperti yang di sini. GLB itu kecepatannya konstan. Artinya kalau si Freddy ini jalan dari titik A sampai ke titik B dengan kecepatan V sama dengan 10 meter per sekon, ya, maka hal yang sama juga terjadi dari titik B ke titik C, ya. Jadi di sini V juga 10 meter per sekon, ya. Lalu dari titik C ke titik D juga dia menggunakan kecepatan sebesar 10 meter per sekon. Konstan ya, tetap. Jadi kecepatannya sama semua. Katakan ini adalah V1. Lalu yang ini adalah V2. Ya. Lalu ini V3. Nah, andaikan dia berjalan dari titik A ke titik B, misalnya T1-nya dia menggunakan waktu 10 detik gitu ya. Lalu dari B ke C anggaplah dia T2-nya 20 detik. Lalu ke T3-nya anggaplah 15 detik gitu ya. Nah, bagaimana kita menghitung ini? Dari ilustrasi ini kita bisa membuktikan bahwa ketika V ini konstan, percepatan benda ini pasti 0 ya. Nah, kalau berbicara percepatan nanti kita akan bahas ya. Ini pendahuluan dulu ya tentang GLB ini. Kalau kita berbicara tentang percepatan, A itu delta V per delta T. Artinya perubahan kecepatan terhadap waktu, ya. Nah, yang ini kan kita bisa uraikan V2 kurang V1 per T2 kurang T1, ya. Ini di SMP saya rasa adik-adik sudah dapat, ya. Di SMA juga ini mungkin di materi kelas 1 mungkin juga teman-teman atau adik-adik juga sudah pelajari. Nah, kita tinggal masukkan V2-nya. V2-nya kan 10 ya. Lalu kurangi dengan V1. V1 juga 10. T2-nya berapa? 20. T1-nya 10. Berarti 0 bagi 10. Berarti ini hasilnya adalah 0. Ya. Jadi A-nya bernilai 0 ketika kecepatannya konstan. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ya. Begitu ya. Jadi ada dua yang adik-adik harus pahami di GLB ini. Yang pertama kecepatan konstan dan yang kedua percepatannya pasti bernilai 0. Oke, bisa dipahami? Ya, kita lanjut di video berikutnya.